Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa channel Inventor Dakwah. Saat ini saya sedang berada di rumah Kang Andri, di mana Kang Andri ini merupakan tim Fakir Inventor ya, yang suka membantu para pasien dalam penanganan bantuan ruqyah. Dan saya juga ditemani kedua teman saya. Kebetulan beliau-beliau ini mantan pasien ruqyah juga ya. Dan saya malam ini akan mengajak mereka untuk berbincang-bincang seputar pengalaman apa saja yang mereka alami selama proses ruqyah. Nah, Asandi gimana nih pengalaman Asandi selama dulu proses ruqyah? Kalau yang dirasa setelah ruqyah, badan terasa ringan. Cuma kalau getaran energi suka masih merasa. Adapun kalau teringat hal-hal tempat atau kejadian atau cerita-cerita orang suka merasa tetap Oh, jadi masih peka ya? masih peka dengan apa yang orang ceritakan atau dari cerita-cerita orang-orang yang pernah berbicara tentang hal mistis. Selalu ada rasa kalau betul itu ada gitu. Kalau enggak ya enggak ada reaksi. Nah, dulu sebelum memutuskan untuk diruqyah, apa sih niatnya gitu, motivasinya kenapa ingin diruqyah gitu, Mas Andi? Gimana? Dulu belum ada kepikiran sih. Setelah ketemu Kang Adi, ya sharing-sharing tentang metode ruqyah. Tahu cuma belum apa itu ruqyah itu. Oh iya. Nah, ada niat untuk melakukan ruqyah itu, mungkin ada beban di hati juga. Ada perang batin dalam hati, ingin apa yang pernah dulu dikerjakan, dialami, dipelajari. Ternyata hal-hal yang bersifat itu musyrik, lebih ke dari syirik gitu. Lalu timbul ingin di ruqyah itu seperti ada dorongan dari diri sendiri, dorongan aja. Kebenaran ya, kan yang benar itu. Ada keinginan untuk ya kenapa kita nggak boleh ada istilahnya mendoakan Allah tetap gitu. Walaupun kekuatan itu membantu untuk ya apa aja. Cuma kan dirasakan dalam keinginan untuk mencoba ruqyah itu dari dorongan hati gitu. Ada keinginan gitu. Nah, dulu kan mempelajari ilmu-ilmu yang seperti hal-hal apa gitu ya, keinginan kuat badan atau kayak apalah gitu. Ternyata hal itu bisa mengurangi eksistensi kita kepada yang kuasa, yang menghalangi mencari rezeki atau ibadah, mengurangi gitu. Terus ya gitu aja. Berarti sebelum diruqyah itu Asandi itu penganut ilmu-ilmu yang berkaitan dengan jin ya. Ya. Nah, dulu cara memakai ilmu itu gimana sih? Misalkan kita nih kan Asandi itu terkenal sebagai orang yang tukang pijat ya. Nah, lebih spesifik ke pengobatan dulu ilmunya. Kan Atau ke kekuatan main bola, fisik sepak bola ya. Nah, itu cara pakai ilmu itu dulu gimana? Misalkan nyambat nama atau ada bacaan-bacaan tertentu gitu? Iya, bacaan tertentu sih. Dulu mencoba untuk memakai ilmu-ilmu yang dikatakan mistis atau goib kekuatan. Itu sugestinya sebetulnya dari diri sendiri. Yang dialami itu di Garut lah. Tempatnya nggak usah disebutin ya. Ya pagi fisik untuk kekuatan main bola gitu. Kan obsesinya pengen masuk akademi Persib gitu. Waktu sekolah SMA selama 3 bulan fisik tiap pagi sampai sore dan malam di sungai apalah nggak tahu namanya gitu. Sambil membacakan ayat-ayat seperti ayat-ayat Al-Quran, cuma nggak tahu kan bisa baca juga nggak tahu ya. Cuma dibaca jangan sampai tidur dari jam terus udah
pada Isya sampai subuh jangan tidur, direndam di air itu, di pancuran sungai. Nah itu sugestinya ke badan memang ada efek. Hal-hal itu kelihatan tapi walaupun mata merem tapi nggak tidur gitu, tetap kedengar suara air dan jangan sampai lengah terlelap gitu. Itu penggunaannya dawaman ayat-ayat Al-Quran, cuma nggak tahu ayat apa itu gitu. Nah kan sewaktu dulu dengan ilmu itu merasa benar ya, seperti itu ilmu putih, ternyata sewaktu di ruqyah bereaksi kan, seperti kepanasan gitu kan. Di situ gimana sih sensasinya, percaya gak percaya gitu? Oh padahal yang saya amalin ini ilmu putih, kenapa pas di ruqyah bacaan-bacaan Al-Quran kepanasan? Berarti ada setan dong dalam diri saya. Ada gak perasaan seperti itu? Ada, karena yang pertama dicoba ilmu-ilmu itu dari Garut ya pertama, yang setelah mencoba dari hal di Garut itu ketemu teman yang kesininya selalu memperkuat gitu pemahaman. Kan nggak tahu itu ayat Al-Quran gitu, nggak tahu sampai nggak ngerasain apa itu buruk buat saya atau enggak, karena belum paham soal agama gitu. Dan setelah sharing tahu soal agama, oh itu deh udah memang nggak boleh salah gitu. Ya. Salah gitu. Jadi bekerja sama dengan jin, mau itu katanya putih atau hitam, tetap saja tidak boleh berarti gitu. Oh berarti sekarang posisi Asandi alhamdulillah ya sudah hijrah, dalam artian sudah bukan penganut ilmu-ilmu seperti itu ya. Tapi manfaatnya lebih gede gak atau lebih rugi, lebih banyak ruginya gitu? Manfaatnya lebih banyak, enak gitu. Enaknya sih begini, kan dulu dengan adanya ilmu itu yang dirasa sesuatu mudah, cuma mempusingkan beban pikiran juga gitu. Kok ada sedikit pusing walaupun bisa gitu. Oh gini, berarti manfaatnya itu ada ya, tapi sedikit gitu, sesaat gitu ya. Sesaat. Seperti untuk metode pijat terapi gampang ya. Cuma ada rasa mumet gitu ya, perasaan mumet gitu. Tapi setelah menjalankan ruqyah itu alhamdulillah lebih terasa enteng. Nah pas mijit itu sebelum diruqyah berarti kan tenaganya kuat biasanya. Nah setelah diruqyah tenaganya gimana? Kalau mijit sekarang kerasanya bedanya gitu. Bedanya kalau dulu 3 jam berarti 3 orang ya. Sanggup tanpa merasa lelah, tanpa merasa pegal di tangan ya. Tapi kalau sekarang ada rasa capek, cuma ada rasa malas juga melanjutkan kalau mencapai 3 orang sewaktu gitu. Berarti kalau hitungan jam 3 jam merasa wah lemah kayaknya. Kalau dulu merasa enteng aja gitu. Serasa ada yang kita saya merasakan ada yang menggerakkan gitu. Jadi kalau dulu itu kan selagi pakai ilmu-ilmu yang kayak gitu tenaga tuh double ya. Tapi setelah dilepas jadi murni, jadi lelah gitu. Ternyata mungkin, tapi di sini jadi sadar ya, oh ini tenaga asli kita, fitrah kita ya, tanpa bantuan jin ya. Alhamdulillah. Ya. mending tenaga murni kita ya dibanding kita mendapatkan bantuan mereka. Nah itulah sedikit pengalaman yang Asandi alami, dan alhamdulillah Asandi sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah terlepas dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, dan kita doakan sama-sama semoga proses penyembuhannya, proses pelepasan ikatan-ikatan hubungan dengan jin khodam yang mendampingi selama ini Allah lepaskan dengan mudah. Dan seberapapun sulit proses itu, ingat sebab gangguan syaitan itu semua orang punya nih.
dan kita harus lepas darinya. Nah, sekarang saya akan ke saudari saya Neng Asti ya. Kumaha kabarna? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Setelah pulang dari Cirebon gimana? Kacau. Nah, kita akan bertanya tentang pengalaman-pengalaman apa saja sih yang dialami, yang dirasakan sebelum diruqyah dan sesudah diruqyah, dan juga selama proses-proses ruqyah mandiri. Kita langsung tanya ya. Nah, Neng Asti, apa nih sebelum diruqyah yang dialami atau kejanggalan apa dulu? Dulu kan awal tahu kena gangguan lah ya, pas sekolah kan temen tuh ada yang sih pada tonggong gitu kan, terus iseng ya bacain naon kata-kata, terus katanya teh apa aja cina trikul cina katanya gitu kan, udah bacain sampai diusap-usap, tiba-tiba pas pulang ngebalik panasnya tuh gitu. Nah sebentar, tahu nggak trikul? Trikul itu kul wallahu ahad, kul auzubillahi falaq, kul auzubillahi ya. Gitu. Lanjut. Habis gitu teh nyoba ya, kan awalnya teh diobatin sendiri, ya yakin lah sama Allah gitu ya, tapi itu meren belum waktunya merenya, terus nanya ke emang teh paman ya, nanya ke pamannya, terus katanya tuh oh cina ini mah ngebalik, cina teresep katanya kayak gitu. Asti ini kan punya gangguan jin nih, dulu sebelum diruqyah nih ya. Gangguan spesifiknya ke apa sih, misalkan ke sholat atau ke belajar jadi malas atau gimana? Gangguan yang lebih spesifik yang sering dirasain selama mengalami gangguan jin? Lebih ke ibadah sih. Nah, selama Pipi mengalami gangguan jin, pandangan seperti melihat sosok apa gitu? Iya sering. Itu lebih kelihatan pekat ya. Ke pendengaran mungkin? Enggak sih, pendengaran cuman ngeliat dong. Detik-detik mengenai ruqyah nih, gimana tuh? Berat. Takut gitu. Setelah diruqyah ya, apa yang dirasakan sekarang? Ya pas setelah diruqyahnya banget, nah kayak apa ya, serasa terlahir kembali gitu. Soalnya yang di dalam kan sebagian besar udah pada keluar gitu kan, alhamdulillah. Terus juga ya enak kan. Nah itulah pengalaman-pengalaman dari mantan-mantan pasien yang diruqyah Sandi sama Neng Asti ya. Keduanya memiliki pengalaman yang berbeda, tetapi yang jelas itu merupakan sebuah reaksi yang tidak bisa diduga siapapun. Oke, selanjutnya kita akan bikin challenge ya. Sandi ke Neng Asti, Neng Asti ke Sandi. Saya akan membuat challenge yang dimana ini mengetes kepekaan mereka berdua, apakah penglihatan sama pendengarannya, penglihatan sama perasaannya, kepekaan rasanya masih ada atau tidak, wallahu alam. Yang jelas ini hanya orang-orang yang pernah diruqyah yang bisa mengalami ini ya, insya Allah. Kalau Asandi itu lebih spesifik ke perasaan. Jadi kalau secara pandangan Asandi tidak bisa melihat dimensi mereka. Tapi kalau Neng Asti itu lebih ke penglihatan dan juga perasaan. Jadi jika dibandingkan, kemampuan indigonya itu lebih kuat Neng Asti. Tapi ini bukan suatu kebanggaan ya, sebab indigo merupakan penyakit. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa ini merupakan indera keenam atau titipan Allah Subhanahu wa taala, tidak tentunya. Ini merupakan suatu penyakit yang sedang diikhtiarkan menuju kesembuhan insya Allah. Nah, sekarang kita akan tantang nih, dari siapa dulu ya? Asandi nanti akan Oke, kita akan langsung ke challenge-nya. Saya akan membacakan ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah, dan saya akan tunjukkan kepada Asandi, dan saya akan suruh Neng Asti untuk melihat apa yang terjadi selama ayat Al-Quran dibacakan. Kemudian yang kedua sebaliknya, nanti Neng Asti akan menceritakan pengalaman-pengalaman mistiknya, tentunya yang nyata gitu ya. Dan nanti Asandi akan menjelaskan
reaksi apa, perasaan apa yang dirasa. Sebab katanya, kata Asandi, kalau cerita itu memang fakta akan ada reaksi ya Asandi ya, akan ada reaksi, tubuhnya akan langsung bereaksi. Dan kalau itu memang bohong ya biasa aja tidak akan bereaksi. Nah gitu. Oke, langsung kita ke challenge yang pertama. Saya akan membacakan ayat Al-Quran dan saya akan tunjukkan kepada Asandi, dan saya ingin tahu Neng Asti melihat apa, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahu nurus samawati wal ard. 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 Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. La haula wala quwwata. Nah, apa yang dilihat selama tadi ayat-ayat Al-Quran dibacakan? Kayak ada yang nutup gimana sih? Jadi kayak kan ini itu ya, truk hitam gitu, burung gak bisa warna apa ya, tapi dari segi rasa itu positif atau negatif? positif. Soalnya ada juga di atas. Oh gitu. Di atas kepala. Di atas. Enggak, yang putih. Ini di atas. Oh, biasa sih asap kan, penglihatan asap ya. Oh, Yang putih ya. Ya. Itu pas ayat-ayat terakhir itu kan dari Yasin, wa ja'alna min bainihim sadda, itu langsung makin ini enggak, makin Di tertutup atas banget. itu. Tapi nggak tahu ya warna apa yang di sini mah. Cuman paling di atas putih. Kayak orang ngeliatin apa gitu kok berkumpul kan. Para jin itu ya. Wallahu a'lam. Nah, itulah ini kemampuan indigo ya. Jadi teman-teman jangan mau jadi indigo. Itu bikin hati nggak tenang ya. Melihat jin itu satu kebanggaan bukan? Bukan. Justru kita ingin sembuh ya. Semoga Allah ridhoi semua proses Neng Asti dalam proses penyembuhan dengan ruqyah mandiri. Ingat, intinya yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya seperti itu. Oke. Itu challenge yang pertama. Sekarang kita akan tantang Asandi untuk merasakan apa yang dirasa ketika Neng Asti bercerita tentang pengalaman-pengalaman mistiknya ya. Silakan dimulai. Cerita apa nih? Cut vision. Nah, sekarang giliran Asandi merasakan sensasi ketika Neng Asti bercerita ya. Dan kita ingin tahu apa yang Asandi rasakan ketika Neng Asti bercerita. Langsung saja Neng Asti ceritakan cerita yang pertama, pengalaman mistisnya. Nah. Jadi pas malam Jumat saya tuh ikut pengajian. Nah terus kan di situ ya biasa ya pengajian baca ayat-ayat Al-Quran. Terus tiba-tiba apa ya, otak sama pokoknya dikecehin kayak gitu. Di situ emang udah ngerasa ada yang ganjal. Terus di
depan tapi sebelah kanan di situ ada kayak gambar 3 dimensi gitu, kayu-kayu, pohon awi kan naon bahasa Indonesia nah. bambu Pohon bambu. oh iya Pohon bambu di situ. Terus kayak gelembung-gelembung kayak ada yang mainin. Terus tiba-tiba ya kan pokoknya penglihatan ke sana, otak kemana gitu. Terus tiba-tiba yang di belakang kan bisa lihat. Katanya tuh ngelihat aku tuh keluar dari tubuh katanya tuh. Terus nyamperin di sana. Terus ya ada yang ngajak main, tiba-tiba dia tuh ngecoh, dia masuk dari atas. Terus udah nggak sadar kan di situ masukkan. Terus pas di marah tuh si itunya tuh sampai dia nyakik leher sampai kayak ya pokoknya sakit banget di situ. Terus kayak bingung. Terus di hari Senin pas-pasan malam Selasa berarti ya di situ kan ikut pengajian lagi. Nah di situ tuh lagi baca salawat kepada Nabi. Terus saya tuh ngeliat pokoknya badan sebelahan warna hitam di sebelah kiri, padahal di sebelah saya juga ada orang, cuman ya meren ya yang kayak gitu. Terus tiba-tiba pikiran saya kosong tapi perasaan mah enggak. Terus tiba-tiba saya kayak didorong gitu. Terus tiba-tiba saya masuk WC nggak sadar dan tiba-tiba pingsan di situ. Dan dari situ tidak ingat sama sekali apa? Nggak ingat sama sekali. Ingat tuh pas udah selesai kurang lebih 2 jam, 1 jam setengah apa 2 jam gitu pokoknya. Tiba-tiba pakaian nggak bukan pakaian yang sebelumnya saya pakai gitu. Itu kejadiannya setelah pernah diruqyah ya? Iya. Dan kondisi di situ tempatnya tuh orang-orangnya masih sedikit gitu kan, biasa rame ya. Iya biasa rame, ini tinggal beberapa kurang dari 10 orang gitu. Cukuplah cerita segitunya. Tapi di sini Langsung ke dirinya. Nah, Asandi apa yang dirasakan setelah menyimak cerita istisnya tadi? Setelah menyimak dan mendengarkan, merasakan memang ada suatu hal yang mendekat itu. Kan tadi sebelah kirinya iya. Merasa gitu energi seperti merinding lah. Kalau saya mah yang dirasakan ke tubuh merinding. Katanya memvisualkan pikiran setelah mendengar cerita memang ada kejadian yang mungkin Colin dari hati sendiri gitu. Banyak kemungkinan ya. Banyak kemungkinan. Nah, sekarang kita akan tanya kesan dan pesan apa saja yang bisa disampaikan oleh Asandi dan juga apa yang bisa disampaikan oleh Neng Asti ya. Kita ke Asandi dulu. Kesan dan pesannya apa untuk pemirsa yang nonton video ini, Asandi? Ya kesannya setelah mencoba diruqyah, badan terasa ringan dan pikiran hati rileks gitu. Untuk rekan-rekan semua, pesan dari saya yang pernah mencoba menggunakan ilmu yang metodenya menggunakan bantuan jin, karena di dalam diri sendiri ada kekuatan untuk diolah dengan kepercayaan diri gitu. Jadi untuk rekan semua yang pernah mencoba, silakan ungkapkan kesan dan pesannya. Ya kesan dari saya setelah diruqyah itu sama ya tadi kayak Asandi gitu, menjadi tenang, rileks dan sebagainya. Nah terus pengalaman waktu saya diruqyah juga saya tuh merasakan, kan saya dibacain ayat-ayat Quran ya, terus merasa bahwa tubuh saya tuh seperti terbakar gitu, dan itu bisa kayak menjadi cambuk bagi diri saya gitu, bahwa ketika ada setan masuk dalam, bukan setan, jin maksudnya, masuk ke dalam tubuh saya itu sangat panas gitu, dan saya ngebayangin gimana nanti di neraka kelak gitu ya.
dan itu bisa menjadi bisa menjadikan diri saya untuk lebih giat dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pesan dari saya buat para penonton channel ini, yang pertama, jangan pernah lelah untuk mencari ilmu agama dan ilmu kebenaran. Yang kedua, kita jangan pernah lelah untuk menggapai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dari saya, jangan pernah lupa untuk selalu meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bincang-bincang santai dari tadi dari kedua narasumber kita ya, mantan pasien ruqyah. Dari tadi saya sudah menanyakan pengalamannya, terus kita juga sudah challenge, dan juga saya sudah menanyakan pesan dan kesan dari kedua narasumber kita. Sebagai pelengkap, perlu ditekankan bahwa bukan berarti kami mengkultuskan menggantungkan diri kepada ruqyah atau menggantungkan diri kepada seseorang yang bisa meruqyah, bukan sama sekali. Justru dengan metode ruqyah kita bisa mempelajari Al-Quran secara detail, secara jelas, sebab di situ ada kejadian-kejadian yang bisa menjadi ibroh buat kita, bisa menjadi hikmah buat kita. Dan pesan dan kesan yang tadi diungkapkan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin apabila disimpulkan pesan dan kesannya dari Asandi tadi, jangan pernah mencoba mempelajari ilmu-ilmu yang mengundang bangsa jin untuk ikut campur, dan apalagi khususnya masuk ke dalam diri kita, sebab kalau sudah masuk itu sulit sekali untuk dilepaskannya. Kemudian pesan yang saya dapat dari Neng Asti, terus mencari ilmu akan kebenaran, terus menggapai hidayah Allah, dan terus meminta perlindungan, sebab ilmu, hidayah, dan perlindungan itu akan memperkuat diri kita sehingga kita akan terhindar dari segala gangguan-gangguan syaitan. Akhir kata dari saya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah yang berlimpah kepada kita semua, karena hanya dengan hidayah lah kita bisa mendapatkan tiket keamanan dari Allah. Kita bisa mengalahkan pengaruh-pengaruh syaitan. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa walaupun kita tidak memiliki gangguan jin atau memiliki gangguan jin, sama saja di dunia ini adalah tempat di mana kita harus perang melawan syaitan.